Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Sohibul Baik Bapak Haji Ustaz Yuhari, dan juga yang saya hormati Pak Ketum Bapak Sahabat Bapak Habibie, dan juga Wakil Ketuanya Bapak Sakron. Dan juga yang saya hormati Sekretaris Majelis Rodatus Sa'adah Bapak Wahyuddin, yang saya hormati Syakir, dan juga bendahara kita Bapak Muhammad Taif, yang kami hormati pula pembina Majelis Rodatus Sa'adah Bapak Zainal, Bapak Ustaz Zainul Mutakin, Zainal Mutakin, dan semua jamaah Rodatus Sa'adah yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah kita bisa berwajah kembali dalam rutinan ta'lim, yaitu pengawasan atau kajian kitab Ta'limul Muta'allim, yang insya Allah akan meneruskan minggu-minggu kemarin, karena libur seminggu kemarin libur, meneruskan masih dalam pasal, yakni pasal menerangkan tentang hakikatnya ilmu, hakikat ilmu fikih, dan keutamaan ilmu fikih. Masih dalam rangkaian hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa ingkang artosipun gimenika golek ilmu niku wajib kanggone tiyang Islam jaler atawi estri, wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, dari rangkaian pengajian masih pasal tentang hakikat ilmu dan keutamaan ilmu itu, kita perlu mempelajari ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang kita akan hadapi. Misalkan kita belum bisa sholat umpamanya, ya ilmu yang untuk kita bisa sholat itu apa? Yakni mempelajari apa-apa yang membatalkan sholat, apa-apa yang menjadi syarat rukunnya sholat, itu wajib hukumnya. Dan kadar kewajiban itu sendiri ketika kita sudah paham. Sementara hukum wajibnya menuntut ilmu itu dari mulai kita akil balik sampai mati, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan atau ayunan sampai uang lahat. Jadi nggak ada berhentinya wajibnya menuntut ilmu itu. Adapun untuk menuntut ilmu hal yang berkenaan dengan kepentingan untuk kita pribadi, misalkan mengenai sholat, zakat, haji, puasa, itu ketika kita membutuhkan, umpama puasa nih kita belum paham puasa ini bagaimana, nah kita wajib mempelajari ilmu tentang puasa. Begitu juga zakat, haji. Kalau haji
bagi yang mampu. Terus kalau nggak mampu, apakah kita wajib menuntut ilmu hajinya? Nggak wajib. Dalam kadar ilmunya itu tidak wajib menuntutnya. Hanya saja kita dituntut wajib belajar ilmunya. Jadi kalau umpama sekarang ini karena kita belum mampu berhaji, karena belum mampu di hartanya atau apanya, lah maka kita tidak dikenai dosa. Nanti kalau udah saatnya dipanggil Allah untuk berhaji, kita wajib belajar ilmu haji. Itu namanya ilmu hal. Begitu juga ilmu dalam keseharian kita. Kita nih pengen bisa macul insya Allah. Ya otomatis kudu belajar ilmu macul. Sewise bisa ilmu macul, sewise bisa ilmu apa kan kita pengeni, engkau tinggal kita jaga ngamalakan tur jagani aja sampai kelalen. Kang paling penting itu jaga ya karo lakoni setitik di lakoni anggar pamil semampu kita ya. Jadi paksa orang kuat ya jadi paksa. Baiklah, kita teruskan pada pengajian kita ini pada halaman 5 ya, baris berapa ya? Baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa ya, kita lupa tadi pengaturan hadiah Fatihah kepada musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ثم إلى حضرة جميع العلماء والأولياء في العرب والعجم في الجوال والمنذرة والأخصاص جميع السنة والإسلام أجمعين، ونخص خاصة إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه له بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة الشيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويا شيخنا ومربينا كأجي سيد العابدين وزوجته وجميع حرمة حضرة الشيخ محمد إسحاق من جنبر وإلى حضرة الشيخ وزوجته وسلم حضرة الشيخ حضرة الشيخ جميع مؤسسنا ذات العلماء حضرة الشيخ جميع مؤسسة pesantren وصولي مغفوره وغفره ورجاه الجنة شهد بينهم بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آبائنا وأمهاتنا جدنا وجدتنا ورجال المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شهد لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ila li Muhammad bin Hasan. Ya. Terus ketemu. Kila dan nantika akan diaturakan ditakonakan bilang li Muhammad bin Hasani mari Muhammad bin Hasan
ada yang bertanya kepada Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Apa takonane? Ala tusannifu kitaban fi zuhdi. Ala bo'iyo tusannifu ngarang panjenengan Syekh Muhammad kitaban ing kitab fi zuhdi kang nerangaken masalah zuhud. Qala mongko jawabi sapa Syekh Muhammad, sunatu wis ngangkit atau wis ngarang sapa ingsun dari Syekh Muhammad kitaban ing kitab fil buyu'i ing dalem atau tentang jual beli. Jadi ada orang yang bertanya, mungkin orang Arab, orang pedesaan, atau orang mungkin bisa jadi santrinya Syekh Muhammad bin Hasan. Ya Syekh, boyo itu bahasa apa ya? Enggak minta, dia minta boyo. Cobalah Syekh ngarang kitab tentang zuhud. Tadi ada yang minta tolong Syekh karangin, bikinin kitab tentang masalah zuhud. Kemudian dijawab oleh Syekh Muhammad bin Hasan. Jawabnya dia, sunatu kitaban fil buyu'i. Wong ditakoni galuke kitab tentang zuhud, malah dijawabnya aku wis ngarang kitab tentang jual beli. Lah apa gandengan nih jadi. Wong aku takoni zuhud malah dijawabi jual beli. Nah di sini diterangkan yakni negesi sapa musannif, yaitu orang yang mengangkat kitab ini. Orang yang mengarang kitab ini menegaskan di sini apa sih itu zuhud? Az-zahidu utawi zuhud, utawi wong kang zuhud iku man wong yataharrazu kang bisa ngrekso ya man ani subhati saking pira-pira perkara kang subhatu samar ora jelas remeng-remeng lah kuwi arane subhat mu halal mu ora tapi ora jelas. Angger perkarane ora jelas gelem marake ora kira-kira masa angger kepepet lagi yang angger umpama sampeyan karena orang lagi ora duit anak duit ya itu 10.000 1.000 ke seket kuwi remeng-remeng gak bisa apa orang ngerti cukup apa ora lah kuwi Cukup enggak? Kalian enggak kosong. apa yang anda sikile melangkah-melangkah ngono ngalang-alangi anu bener ketemu Asli lagu sing nerang nang masalah atau tinuku atau jual beli itu berkaitan dengan suhud. Jadi perkara yang belum jelas halal haramnya yaitu subhat. Wal makruhati lan ngrekso hal-hal yang makruh masih gampangan, lebih berat subhat fit tijarati ing dalam masalah jual beli. Jadi walaupun jawaban musannif, jawabannya Syekh Muhammad bin Hasan ngarangnya kitab tentang jual beli, tapi diterangkan juga di dalamnya jual beli yaitu terkait dengan zuhud. Zuhud itu apa sih? Zuhud itu urusannya dengan hati, bukan zahir. Zuhud itu jadi bagaimana kita menjaga hati kita ini dari barang-barang yang subhat, makruh, lebih-lebih haram.
Jadi jawabannya lebih tepat dan lebih jelas kalau diterangkan masalah jual beli, karena di dalamnya ada perkara makruh, syubhat, halal, haram, ya kan? Nah, lepas dari itu kalau jual beli, ini dijual sekian boleh apa enggak, ini jual barang ini boleh apa enggak, makanya lebih zuhudnya lebih dominan, lebih banyak. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono atau dinuku atau menerangkan tentang jual beli ini wajib bisa iring muamalati ing dalam sekerine piro-piro muamalah atau bahasa rada kerennya transaksi. Ya, transaksi jual beli itu kan membutuhkan ilmu juga, biar tahu ini halal haramnya bagaimana, ini boleh apa tidak. Jangan sampai kita yang belajar ilmu itu setidaknya halal haram lah lebih penting tahu, lebih kepada syubhat, artinya tidak mau mengambil barangnya tidak jelas. Umpama nih kita jual barang kayak pisang berapa, aslinya 25, karena kita nggak hiraukan masalah halal haram makruh syubhat, padahal belinya cuma 15.000, ditawar ini bang 20.000 aja, nggak dapet Pak Bu, saya belinya aja 20.000, ya berarti kok mendingan yang nggak dapet aja. Itu barang kan tidak boleh dilakukan, haram. Terus bisa iri muamalati dalam sekerina biro-biro transaksi wal khirofi lan penggawean. Jadi di setiap pekerjaan kita ini kalau bisa menghindarkan diri lah semampu kita dari hal-hal yang syubhat, makruh, lebih-lebih haram. Belajar dikit bisa dikit. Jadi ditata hati kita nih, kalau udah belajar kita ta'limul muta'alim itu menata hati. Kemarin sama Ustaz Fikih kan udah ada fondasi Safinatun Najah tentang bab fikih. Nah sekarang tinggal ditingkatkan bagaimana kita fikihnya supaya agak ada isinya. Hakikat daripada ilmu fikih itu nanti buahnya ada. Terus wa kullu man istaghala wa kullu man lan utawi saben-saben wong, setiap orang istaghala kang ketungkul yoman, ketungkul itu sibuk. Jadi yang tanpa bahasa yang ngerti ketungkul sibuk. Wa kullu man lan utawi saben-saben wong istaghala kang sibuk sapa man bisain kelawan sewiji-wiji min hasati muamalah iku yuftaradu den wajibakan alateseman apa ilmu taharrusi ngawruhi atau ngerteni ilmu ngerkso atau ngadohi. Jadi kita tuh diwajibkan mengetahui bagaimana kita caranya menjauhkan diri, setidaknya waspada terhadap hal-hal yang syubhat, lebih-lebih haram. Nah itu. Nah anil harami saking perkara haram, lebih-lebih haram. Bermula itu haram, berani melakukan haram itu karena menerjang syubhat biasanya. Banyak memakan syubhat, hati-hati makanya. Yo sementara ini yo ditingkatkan gede. Umpama ono gede tanggane kancane yo pamit di sini ya. Kalau ora kena syubhat. Yo senang boy. Saiki wis senang. Pamitan sih aku jaluk aku siji jalan. Pokoknya pamit lah istilahnya.
wa kadzalika lan kaya mengkono-kono uga ya yuftaradu den wajibakan alaihi ngatasi muslim apa ilmu ahwal qalbi ngerteni tingkah laku ati polae ati kudu di ngerteni sebab ati iki bisa rusak bisa baik makanya kudu kita sih didik. Nah, ati itu gabungannya kaitannya karo akalnya jejak atine berjejak kadang akalnya ora jejak atine goyang ilmu melenceng makanya penting mempelajari ilmu apa-apa yang ada dalam hati ini bagaikan raja padahal apa jari raja dua anak buah dia pasukan al-qalbu malikun walahu junudu hati itu bagaikan raja dan seluruh anggota ini bala tentaranya jare hati ya sirep dumono lamun kami pilih akal melakukan bener tapi lamun akal orang jejak jadi orang bener tidak menggok makanya kudu hati ini kudu ya bahasan sih hampir mirip minat tawakuli nyatane saking tawakal jadi dibandani setitik demi setitik sedikit demi sedikit supaya bisa tawakal kan ini diterangkan ini ya pasrah diri kepada Allah dengan catatan sudah berusaha ojo main pasrah wae wis boleh wis masak tapi angger oleh semono-mono bayi alhamdulillah ngeluh aja ya ngeluh sih wajar manusia ngeluh tapi aja kakean baru anggur inget balik maling para Gusti Allah lah terus ini wal ina batu sewisi ngeluh titik wal ina batu balik mari Gusti Allah sebab apa segala urusan apa-apa itu saking Gusti Gusti Allah sehingga anak aku mengene sehingga aku kayak ngene Gusti Allah yang menjadikan saya kayak gini ini maka kalau kepengen berubah ya minta lagi sama Allah jadi tidak boleh banyak-banyak ya wis berarti istakdire jadi uang larat jadi uang ini jadi tukang ojek jadi sopir berangkot jadi iki yo diterima wae si penting waras badane sehat rohani sehat jasmani itu paling nikmat kang paling dhuwur kang kudu disyukuri anggar titik hari gelingan baik si percuma titik masuk ke rumah sakit titik periksa ningkian titik lara untuk titik lara utuh lara sikile lalu pada baik titik yang tenang berobat baik makanya Gusti Allah paringi sehat kang paling utama itu sehat nikmat waras yang badan terus cara bersyukurnya bagaimana? Ya tadi jangan banyak mengeluh, banyak-banyak semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Bersyukur, alhamdulillah ya Allah masih diparingi sehat walafiat. Terus ya, wal khosyati lan wedi maring Gusti Allah. Akhirnya setelah kita belajar syubhatnya itu diperkecil. Titik aja dilakoni, dihilangi, dihindari subhatnya makruh lebih haram hindari titik akhirnya gua dua rasa wedi karo Gusti Allah seolah-olah awake dhewe iki diawasi karo Gusti Allah harapan berbuat sama orang-orang kayak itu
dibilang itu diontok cah. Panduwil cewek murid. Nah, ya wajar hari mata mendelik karena sing lewat terhadap nos ya. Caranya mubah kira detail. Hari detail ya astagfirullahaladzim bukan kemarin ini cuma tuh. Oh rezeki. Tapi sing jelas mana ya, belajar menghindari syubhat sebab dari syubhat itulah hati kita nanti kalau kebanyakan menjadi kotor, hitam, tertutup, terhijab oleh hal-hal yang syubhat itu. Tapi kalau kita belajar sedikit demi sedikit, nih saya mau minum kopi aja nih, harusnya pamit. Kalau umpamanya buka apa soal gobet, mari silakan. Nah, sohib hebatnya sebelum orang datang udah saya persilakan. Jadi walaupun ini, udah dipersilakan dari tadi. Lagu ini. Mari saya yo rada dirubah dicicil lah. Juga anak bedane ngaji talim, mutalim para orang. Diperhatikan sedikit demi sedikit. Terus warido lan rido riman itu nomor siji rido riman wis beres kang ora kang gawe kangelan kok ora trimanan anggal wis trimanan rido ya wis kepenak wae dirasa rasane kurang ta ora ridoan penting anggar ora rido ning dhewe ketok anggar kancane atau tanggane dhewe iki ora rido dhewe iki panas lha kuwi bahaya wis level atine wis gawat kudu kaget gawat nganu Kon didarana apa dengki kon ya markas jaring iki ya markas jaring kandhane markas jaring kalau kang peran sapa nanti kang ini terus fa innahu mongko setuhune ahwalul qalbi tingkahnya hati kondisinya hati iku waqi'un terjadi atau tumiba fi jami'il ahwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah. Jadi kahanane hati ini semua yang ada gejolak di dalam hati ini bakal terjadi di setiap waktu, makanya harus kita jaga, harus kita yang mengatur. Jangan sampai kita diatur oleh hawa nafsu. Nafsu itu harus dibawanya hati, bawa akal. Jadi kalau hatinya kita terjaga kuat, bisa mengatur bawahannya. Tentaranya bisa kita atur, tentar dalam hati. Kayak kaki, kamu jangan ke ini dulu ya, kita dulu. Dibilangin, tangan jangan sembarangan ngambil punya orang. Terus apa lagi? Mata, stop, jangan kebanyakan ini ya, dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja. Sebab apa? Makom kita ini belum sampai makomnya wong kang bisa jaga hati, hanya makomnya belajar. Berarti belajar yo bisa alhamdulillah, bisa ya kudu bisa titik aja alhamdulillah bisa. Bisa alhamdulillah, bisa ya kudu bisa sedikit demi sedikit. Lianna jami'al khisal fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal wa syaraful ilmi utawi kemuliaan ilmu iku la yakhfa ora samar ala ahadin ing atase wong suci huwa karena utawi ilmu iku mukhtasun ditertentuakan apa ilmu bil insaniyati kelawan bangsa manusia li anna jami'al khisali karena setemane sakabehane tingkah laku atau perilaku siwal ilmi saliyane ilmu iku yastariku sibutona berkaitan yastariku itu berkaitan diha dalam tingkah laku Al-Hara wis martalakan sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halima haluhur Allah fadla Adam ingka tamane anak Adam alaihi salatu wassalam
alal malaikati ngalakan ngatasi malaikat. Tadi Gusti Allah niku wis ngutamakan, sudah menspesialiskan, tak spesialis ya, manusia itu dikaruniai atau dianugerahi ilmu, sehingga malaikat pun sujud kepada Adam. Wa amaro lan perintah sallallahu ing malaikat disujudi kelawan sujud lahu maring Nabi Adam. Jadi karena saking mulianya ilmu, maka malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Sujud ini jangan salah pemaknaan ya, maksud sujud itu penghormatan, bukan sujud kayak orang sholat. Karena sujud selain kepada Allah tidak boleh, karena kepada Allah sujud itu dalam artian penghormatan. Ayo hormati kanjeng Nabi Adamku, karena wis tak kei ilmu ning aku dari Gusti Allah. Segala macam ilmu diberikan kepada Nabi Adam. Ini caranya iki, di kabari Nabi Adam. Sementara malaikat tidak, hanya disuruh sujud. Ada yang sujudnya sekian ratus tahun, ada yang ini macam-macam. Sementara Nabi Adam diberikan Allah sepenuhnya ilmu. Wa innama syaraful ilmi, dan angin pastinya utawi kemuliaan ilmu likaunihi karena anane ilmu iku wasilatun dadi lantaran ila taqwa maring taqwa. Jadi sebab atau dengan ilmu kita bisa bertakwa. Arti bertakwa itu berbuat baik, apa-apa yang diperintah Allah kita jalani, lakoni semampu kita ya. Aja sekarang bedek belajar sedikit-sedikit menjadi orang yang takwa. Takwa siapa? Bujana barang ketak tinggal. Wah, ini barang ketak tinggal. Takwa itu yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Kalau dalam hadis itu ada yang ini Pak, yang semampu kita gitu. Tidak harus semuanya, maksudnya semampu kita bagaimana sih? Sekuat kita. Enggak kita harus bisa gitu, enggak. Jadi sedikit demi sedikit itu caranya. Belajar takwa kepada Allah. Karena susah kalau kita enggak lagi demi sedikit itu. Yang namanya berbuat baik itu berat, banyak godaannya. Alhamdulillah kita mau masih ngaji, kumpul-kumpul dalam pengajian ini, berarti kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita nongkrong aja di pinggir jalan tuh, ngambil ngopi sama jajanannya ada bawang, enak saya ngobrol ke sana kemari ya. Nonton bola mah enak ramai. Tapi apa peragaan itu ya wis orang catatan akhirat. Nah, sih penting catatan akhirat. Ya aku majlis kumpul ngene iki malaikate nang pinggir sampean kabeh. Urip-urip malaikat 70.000. Doa sampean. Amin. Nek akeh dosane insyaallah ditoakan disepura oleh malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditoakan malaikat disepura dosa. Tiga pangakan raja ini. Iku fadilah wong kang nuntut ilmu. Terus lanjut, allazi yastahiqu kang haqi sapa talib atau muslim ya, bihi kelawan ilmu atau insan yang boleh, karena yang spesialis ilmu itu manusia. Allazi yastahiqu kang haqi sapa talibul ilm bihi kelawan ilmu al-karamatai kemuliaan indallahi ana ing ngarsane Gusti Allah, wasa'adati lan kebahagiaan al-batal abadiyati kang abadi. Jadi yang berhak
untuk pujian atau mendapatkan karomah itu adalah manusia. Karena apa? Selain manusia tidak ada istilahnya tidak diberikan kemuliaan oleh Allah, yaitu berupa ilmu. Makanya manusia yang diberikan ilmu dimuliakan oleh Allah dan akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Bukan saja akhirat, di dunia juga bahagia. Kama kila kaya keterangan kang den tawaken ni Muhammad bin Hasani, ketua Muhammad Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah syi'ran ing syair. Jadi kilanya apa? Syekh Muhammad itu diaturkan lewat syair. Rupanya apa syairnya? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Ulangi bareng-bareng. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Lagi. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Siap. Anggar maca syair coba baca Quran ya. Ora usah dirukomake, ora usah. Kapopo maksudnya, ora dirukomake, ora dipremake, ora apa-apa. Sebab iki syair itu Quran. Jadi macane ya ben enak wae piye ngono. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Buhuril ya. Ya buhuril. Lagi ya, satu lagi. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi wal ilmu huwal ilmul hadi ila sananil huda huwal hisnu yunji min jami'is syada'idi fa in faqiyan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Ulangi dari awal. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Tafaqqah fa
innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi huwal ilmu hadi ila sananil huda huwal hisnu yunji min jami'is syata'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi ulangi malik ta'alam fa innal ilma li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil ma'abidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbafi bukhuril fawaidi tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi huwal ilmu hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'is syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyadu ala syaitani min alfi abidin. Enak apa? Enak ya. Besok. Malam. Lagi. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasba'fi bukhuril fawaidi tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi huwal ilmu hadi ila sananil huda huwal ismu yunji min jami'is syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Kalau maning ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasba'fi bukhuril fawaidi tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal ilmu hadi ila sananil huda huwal ismu yunji min jami'is syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli ma'amidi wa kullu mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasba'fi bukhuril fawaidi
فيها أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد هو العلم الهادي إلى سنن الهدى هو الاسم يمكن جميع الشدائد فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف حبيب. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pengajian malam hari ini kita tutup sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kami sampaikan ada manfaatnya dan menjadi pahala untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah nanti permulaan minggu berikutnya dari syair ini ya. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.